Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, dalam tahun keempat, zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Hozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, Sabda Bina Umat pada malam hari ini memberi tema pada renungan kita adalah mendengar suara Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita dipertemukan atau diperhadapkan dengan berbagai situasi dan juga kondisi yang menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah pilihan dalam hidup. Sebuah keputusan atau pilihan dalam hidup yang menuntut kita untuk mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara kita atau mendengarkan suara orang-orang di sekitar kita atau mendengarkan suara dari mana untuk menentukan pilihan yang akan kita ambil. Seringkali dalam kegamangan, dalam kebingungan, dalam kegelisahan yang kita alami, kita merasakan bahwa suara-suara lain itu mengganggu kita, atau suara-suara yang berusaha mempengaruhi kita itu mengganggu setiap kita dalam mengambil keputusan. Tapi ada juga yang kemudian kita rasa, oh suara ini cocok, suara ini patut kita dengar, suara ini patut kita jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan tersebut. Dan pada malam hari ini kita bersama merenungkan tentang bagaimana kehancuran dari bangsa Israel yang pada masa mereka sudah terbelah menjadi bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Maka saat ini kita membahas, kita mau merenungkan akan kehancuran dari bangsa Israel yang dikepung oleh Raja Asyur pada masa itu, yang di bawah kepemimpinan Hosea. Mereka tidak seperti bagaimana orang-orang Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia yang mendengarkan perintah Tuhan, lalu kemudian Hizkia yang begitu rupa sangat melakukan apa yang baik di mata Tuhan, lalu memimpin jemaatnya tidak hanya secara fisik mereka, tidak hanya secara kepemimpinan saja, tapi juga rohani mereka mau dibangun oleh Raja Hizkia. Maka dikatakan di ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan bagaimana kehidupan bangsa Yehuda diberkati Tuhan lewat kepemimpinan dari Hizkia. Tapi sebaliknya bangsa Israel atau yang ada di kepemimpinan Hosea, mereka melakukan hal yang sebaliknya.
Hosea tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, lalu juga umatnya tidak mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ini berhubungan dengan tadi. Seringkali kita sebagai manusia tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak mau, kita menutup telinga kita untuk sadar bahwa ini tuntunan Tuhan. Kita mengikuti suara hati kita, kita mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita dengan merasa bahwa oh ini yang benar gitu. Padahal kita mengabaikan, kita justru luput dari yang namanya mendengar suara Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau kembali diingatkan Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa mendengar suara Tuhan, mendengar akan tuntunannya, itu berarti menyerahkan seluruh kehidupan kita pada tuntunan kasih Tuhan. Tidak lagi mengabaikan apa yang Ia inginkan. Kita tentu tahu apa yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, menjadi orang yang baik. Tentu itulah hal yang dikehendaki Tuhan kita lakukan sebagai umatnya. Dan ketika ada suara-suara lain yang menghasut kita, yang membuat kita tidak lagi mau melakukan kebenaran, mau melakukan kebaikan, mau hidup dalam kasih, maka itu adalah suara-suara lain yang tidak berasal dari Tuhan. Dan mari Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita sudah mendengarkan suara Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu ini adalah suara Tuhan, mari dengarkan, ikutilah suara Tuhan. Jangan sampai kita harus merasakan seperti orang-orang di bangsa Israel pada masa ini. Itu mereka yang hidup di bawah kepemimpinan dari Raja Hosea. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka melanggar perjanjian, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa. Dan tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu mereka ada dalam kehancuran. Mereka diangkut ke pembuangan. Mereka dikepung, diserang oleh bangsa lain. Tentu kita tidak mau hidup kita ada dalam penderitaan, dalam pergumulan. Semua orang mau kehidupannya adalah kehidupan yang baik-baik saja. Kehidupan yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tapi bagaimana kehidupan itu dapat kita miliki ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Ketika kita mengabaikan suaranya, kita mengabaikan panggilannya untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam kasih, kebaikan dan kebenaran. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersama kembali diingatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendengarkan suara Tuhan dalam setiap tutur kata perilaku kita sehari-hari. Dengarkan panggilannya dan lakukanlah segala yang menjadi ketetapannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh senantiasa diajarkan untuk mendengarkan suara Tuhan, melakukan segala ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati setiap kami dalam aktivitas kami selanjutnya, terkhusus bagi istirahat malam kami. Tuhan memberkati setiap kami. Ini doa, ini syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.